Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang masih sudi untuk mendengarkan konten ini dan selalu memberikan dukungan kepada konten ini. Tidak lupa pula saya mengingatkan, jangan lupa bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan berikan dukungan kepada kami agar bisa lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya. Silahkan berikan dukungan dengan mengklik like, subscribe, serta share video ini jika merasa video ini dapat menghibur kalian semua. Oke, kita akan melanjutkan kepada cerita yang selanjutnya, yaitu tentang Patih Suwanda gugur, yang dimana pada cerita sebelumnya yaitu Patih Suwanda berhasil mengalahkan pasukan dari Prabu Rahwana, yaitu adiknya Sarpakinaka dan anaknya Indrajit. Mari kita saksikan sama-sama, jom langsung kita saksikan. Oke, scene kita akan mulai kembali di pasewakan Keraton Negara Alengkadirja, yaitu Prabu Rahwana sangat kesal mendengar kekalahan adiknya yaitu Sarpakinaka dan anaknya Indrajit. Prabu Rahwana sangat kesal dan sangat marah kepada mereka berdua karena tidak mampu membendung kesaktian dari Patih Suwanda atau Bambang Somantri. Namun akhirnya amarah dari Prabu Rahwana ini ditenangkan oleh sang adik yaitu Arya Kumbakarna. Arya Kumbakarna adalah merupakan salah seorang adik daripada Prabu Rahwana yang memiliki keluhuran budi dan juga baik hati. Memiliki fisik yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada kakaknya, dan juga memiliki ciri fisik yang sangat tidak umum, yaitu memiliki telinga yang sangat panjang, yaitu kumba artinya panjang dan karna artinya telinga. Mendengarkan Arya Kumbakarna yang membela kedua pasukannya ini, yaitu anaknya dan adiknya Sarpakinaka, membuat Prabu Rahwana kemudian melengsarkan atau membuat sebuah keputusan. Keputusan yang diberikan oleh Prabu Rahwana yaitu dengan sengaja mengutus Kumbakarna beserta dirinya yang langsung akan menghadapi Patih Suwanda dan akan menghadapi Prabu Arjuna Sasrabahu. Dan tak lama berselang, pasukan pun segera dibentuk oleh Prabu Rahwana dan Arya Kumbakarna. Setelah segera pasukan terbentuk, kemudian mereka pun langsung pergi menuju kembali ke negara Maespati dengan bertujuan untuk membalaskan dendam kekalahan mereka. Lalu kemudian scene kita rubah, yaitu di perbatasan negara Maespati, yaitu Patih Suwanda sengaja mengirim pasukan atau membentuk pasukan besar di perbatasan negara Maespati. Pasukan ini bertujuan untuk menanggulangi serangan susulan dari negara Alengkadirja, yang Somantri pun yakin bahwa serangan yang selanjutnya akan lebih besar daripada serangan Sarpakinaka dan Indrajit. Barisan pasukan pun dibentuk oleh Somantri serta para narpati yang masih tersisa. Dan benar saja, dengan sigapnya pasukan ini, tak lama berselang pasukan Rahwana dan Arya Kumbakarna pun segera datang ke perbatasan dan tanpa pemberitahuan apapun langsung melakukan penyerangan besar-besaran. Kemudian terjadilah sebuah pertempuran yang dahsyat di perbatasan negara Maespati, yang dimana Patih Suwanda atau Bambang Somantri dengan sengaja menahan pasukan dari Rahwana agar tidak mengganggu Prabu Arjuna Sasrabahu yang sedang membendung sungai Gangga. Pertempuran pun tak bisa dielakkan antara pasukan Patih Suwanda dari negara Maespati dan Prabu Rahwana dari negara Alengkadirja. Lalu kemudian bertemulah
Prabu Rahwana dengan Patiswanda atau Bambang Somantri, dan mereka pun langsung berhadapan satu lawan satu. Memang Prabu Dasamuka pun atau Prabu Rahwana mengakui kehebatan daripada Bambang Somantri. Dengan begitu mereka seimbang di dalam pertarungan. Dengan kehebatan Bambang Somantri pun yang bisa mengimbangi kekuatan daripada Prabu Rahwana, mereka pun bertarung dengan sengit dan gagah berani. Dan di antara keterdesakan itu, Rahwana pun lalu mengeluarkan sebuah senjata pedang. Senjata pedang ini lalu diayunkan oleh Prabu Rahwana dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dan Somantri pun tidak bisa mengelak dengan tebasan pedang itu dan mengenai kepalanya hingga terputus. Dengan terputusnya kepala Bambang Somantri atau Patiswanda, Rahwana pun sudah bisa merasa menang dan membanggakan atau menyombong-nyombongkan dirinya dengan terputusnya kepala Somantri atau Patiswanda. Lalu di antara kemenangan itu, Rahwana pun dikagetkan dengan suatu yang sangat aneh, yaitu kepala Bambang Somantri yang kemudian melayang dan masih hidup berbicara kepadanya. Dan tak hanya sampai di sana, kepala Bambang Somantri ini langsung memegang sebuah keris dan berusaha mengejar Rahwana. Dan juga bagian bawahnya, yaitu badan daripada Bambang Somantri masih hidup dan segera mengambil pedang dan ikut mengejar Prabu Rahwana. Karena sangat terkejut, Prabu Rahwana pun lalu lari sekencang mungkin dan berteriak serta tidak menyangka hal itu akan terjadi kepadanya. Dengan dikejar oleh kepala Bambang Somantri yang memegang sebuah keris dan badan Somantri yang memegang sebuah pedang, kemudian Prabu Rahwana pun dibuat tidak berkutik. Prabu Rahwana pun dikepung oleh badan dan kepala daripada Bambang Somantri dari segala arah dan merasa terdesak. Kemudian dengan sangat terpaksa, Prabu Rahwana pun bersembunyi, yaitu di bawah telaga. Di bawah telaga itu memang ada sebuah saluran air atau sungai, aliran sungai yang begitu deras, yang tidak terlalu banyak mencuri perhatian, dan Rahwana pun menenggelamkan diri ke dalam sungai tersebut. Dan benar saja, ternyata dengan menenggelamkan diri ke dalam sungai tersebut, Bambang Somantri kesulitan mencari Prabu Rahwana. Namun tanpa terlihat oleh siapapun, ternyata di sungai itu terdapat seekor buaya yang sangat besar yang berwarna putih sedang berjemur. Lalu dengan memanfaatkan buaya tersebut, tiba-tiba terlihat sebuah arwah. Tidak lain dan tidak bukan, ruh itu adalah Sukma Akma dari adiknya Bambang Somantri, yaitu Bambang Sokrasana. Di dalam cerita sebelumnya bahwasannya Bambang Sokrasana yang tidak sengaja tertusuk oleh panah daripada Bambang Somantri yang tidak akan pergi ke alam nirwana kecuali bebarengan dengan kakaknya, yaitu Bambang Somantri. Sehingga dengan perkataannya tersebut membuat dia menjadi sebuah arwah gentayangan. Lalu kemudian dengan memanfaatkan buaya putih tersebut, arwah daripada Bambang Sokrasana masuk ke dalam buaya putih yang sedang berjemur. Ternyata tanpa dengan waktu lama, Somantri pun segera menyadari keberadaan daripada Prabu Rahwana yang bersembunyi di bawah sungai atau muara tersebut.
Lalu dengan segera Sumantri pun mendekat kepada muara. Namun sangat disayangkan sekali, Bambang Sumantri kemudian secara tidak sadar tidak menyadari keberadaan daripada buaya putih yang sudah dimasuki oleh Bambang Sokrasana. Dan kemudian terdengarlah suara-suara yang dikenal oleh Bambang Sumantri. Suara itu adalah tidak lain adalah suara Bambang Sokrasana yang mengajak kepada Bambang Sumantri untuk segera pulang bersamanya. Tentu saja Bambang Sumantri sangat terkejut mendengar suara Bambang Sokrasana yang sudah meninggal dan hendak menjemput dirinya. Lalu tanpa pikir panjang dan dengan perasaan bimbang, sedih, serta galau yang tiada tara, Bambang Sumantri pun hendak terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Lalu buaya putih yang sudah ditunggangi oleh Bambang Sokrasana pun menyambar kepala Bambang Sumantri hingga tewas seketika tidak bersisa. Dan kemudian terlihat sukma akma dari Bambang Sumantri dan Bambang Sokrasana yang segera meninggalkan alam fana. Dan akhirnya Bambang Sumantri pun dan Bambang Sokrasana bisa kembali bersama dengan tenang. Lalu setelah melihat kejadian itu, Prabu Rahwana pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan tertawa sekeras-kerasnya merayakan kemenangannya. Namun tanpa disadari oleh Rahwana, ternyata semua kejadian itu sudah diketahui oleh Prabu Arjuna Sasrabahu yang berwujud Tiwikrama dan segera mencengkram Rahwana di telapak tangannya. Lalu sekali lagi Rahwana pun dibuat tidak berdaya, yaitu yang kedua kali oleh Prabu Arjuna Sasrabahu. Lalu Rahwana pun meminta ampun, meminta belas kasihan kepada Prabu Arjuna Sasrabahu dan berjanji bersumpah untuk takluk kepadanya dan tidak akan lagi melakukan angkara murka. Arjuna Sasrabahu pun dalam bentuk Tiwikrama sudah tidak bisa lagi mengampuni Rahwana karena dengan meninggalnya Patisuwanda, Prabu Arjuna Sasrabahu merasakan duka dan dendam yang sangat besar kepada Prabu Rahwana. Namun ketika hendak akan membunuh Rahwana, tiba-tiba turunlah dewa dari Kahyangan. Dewa tersebut adalah Batara Guru yang langsung turun dari Kahyangan dan langsung menegur Arjuna Sasrabahu. Lalu dengan pelantara Batara Guru, Arjuna Sasrabahu pun lalu mengampuni Rahwana dengan syarat bahwa Rahwana tidak akan melakukan angkara murka di bumi ini lagi. Dan dengan diampuninya Rahwana oleh Prabu Arjuna Sasrabahu, dan begitulah kisah ini berakhir gugurnya Patisuwanda. Baik teman-teman, mungkin segitu yang bisa kita ceritakan untuk kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah yang barusan kita saksikan. Jangan lupa selalu berikan dukungan kepada channel ini dengan mensubscribe, men-like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kami jadi semangat di dalam membuat konten selanjutnya. Silahkan berikan komentar dan request lakon apa yang akan kita bahas selanjutnya. Dan mari kita tutup lakon ini dengan tutup lawang Sigotaka. Ciao.